Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu penguji proposal disertasi Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, nama saya Benyamin Minggus Mehaltnebar. Saya lulusan dari program Magister Akuntansi Universitas Trisakti dengan konsentrasi perpajakan. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Disrupsi Kontribusi Cybertax pada PKP terdaftar Sistem e-faktur, kanal e-billing pajak, dan e-filing terhadap jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Adapun masalah yang muncul, sehingga saya tertarik untuk melakukan riset berkaitan dengan judul proposal disertasi ini. Yang pertama, bahwa jumlah pengusaha yang sudah layak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi masih bertahan sebagai non-PKP atau non-pengusaha kena pajak. Nah, sebenarnya kaitannya dengan pengusaha-pengusaha ini sudah memiliki omset di atas 4,8 M per tahun, tetapi mereka tetap bertahan dan bersikukuh karena mereka tidak ingin melakukan kewajiban pembayaran maupun pelaporan pajak sebagai pengusaha kena pajak. Nah, hal itu menjadi perhatian bagi PKP untuk segera membuat supaya PKP ini, pengusaha-pengusaha ini segera mendaftarkan diri secara jabatan. Nanti namanya adalah NPWP PKP secara jabatan. Kemudian yang kedua, beredarnya faktur pajak fiktif. Di sini di mana nilai pajak pertambahan nilai yang harusnya disetorkan ke negara itu tidak sampai ke negara karena masih banyak pengusaha nakalan sehingga nilai pajak pertambahan nilai itu tidak masuk ke dalam kantong pemerintahan. Nah, hal itu akhirnya membuat pemerintah membuat gebrakan baru dalam bentuk aplikasi e-faktur yang nantinya bisa mengakomodir, memonitoring setiap faktur pajak yang keluar dari setiap pengusaha kena pajak di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, borosnya penggunaan kertas, yaitu surat setoran pajak yang terdiri dari 5 lembar dulu. Sebelum diterbitkan e-billing pajak, kita masih menggunakan surat setoran pajak dan dianggap terlalu boros kertas karena terdiri dari 5 rangkap. Selain itu juga perlunya bubuhan tanda tangan pejabat dan stempel dari perusahaan, dan ini juga membuat administrasi yang bertele-tele. Nah, dari sanalah akhirnya DJP di bawah naungan Kementerian Keuangan membuat e-billing pajak dalam rangka melakukan pembayaran pajak, khususnya untuk pajak pertambahan nilai. Kemudian yang keempat, yaitu wajib pajak harus bermacet-macetan, berpanas-panasan untuk datang ke kantor pajak dan antri berlama-lama. Dan hal ini juga yang menjadi perhatian, supaya wajib pajak tidak kesulitan dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan, sehingga dibuatlah media untuk melakukan pelaporan pajak yaitu e-filing, atau sekarang untuk melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai menggunakan web-based e-faktur. Lalu yang berikutnya, yang kelima, jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri dalam era APBN tahun 2022, di mana penerimaan PPN dan PPNBM ditargetkan senilai 552,3 triliun atau meningkat 10,1% dibandingkan dengan outlook tahun 2021, yaitu 501,8 triliun. Tetapi hal ini tetap menjadi perhatian bagi saya untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan judul disertasi yang telah saya ajukan di depan. Nah, beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya oleh Nursati dan Patmono 2013 menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya bertambahnya jumlah PKP terdaftar tidak selalu memberikan kontribusi pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Kemudian Handiangan 2014, Handayani 2011, dan Masitoh 2011 menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Lalu Kresna 2012 menyatakan bahwa e-faktur hasil generate-nya berupa SPT masa PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Jadi sebenarnya aplikasi e-faktur selain dia bisa melakukan penerbitan faktur pajak, aplikasi ini juga bisa mengenerate laporan
pajaknya sendiri, yaitu SPT masa PPN. Nanti baru dari sana tinggal dilaporkan menggunakan WPS e-faktur. Lalu Nursanti dan Patmono 2013 menyatakan bahwa e-faktur atau hasil generate-nya berupa SPT masa PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berikut ada Handayani Masitoh 2011, Nursanti Patmono 2013 menyatakan bahwa jumlah surat setoran pajak, e-billing pajak, berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Masito 2011 menyatakan jumlah SPT masa PPN yang mana pelaporannya menggunakan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Kresna 2012 menyatakan bahwa jumlah SPT masa PPN pelaporannya menggunakan e-filing tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu ini, maka saya berani untuk menulis tentang proposal disertasi tersebut. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian ini sehingga memberanikan saya untuk mengemukakan tujuan penelitian yang saya buat. Adapun tujuan dari riset ini adalah untuk menguji apakah jumlah PKP terdaftar berpengaruh positif terhadap PPN. Lalu yang kedua, sistem e-faktur berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Yang ketiga, sistem e-billing pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Yang keempat, sistem e-filing pajak atau sekarang namanya web-based e-faktur berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Dan yang kelima, PKP terdaftar, e-billing PPN, e-filing pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Nah, dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka melahirkan alasan hingga munculnya hipotesis ini. Apakah ada pengaruh PKP terdaftar terhadap penerimaan PPN? Kemudian bagaimana pengaruh e-faktur terhadap penerimaan PPN? Lalu bagaimana dampaknya e-billing pajak terhadap penerimaan PPN? Bagaimana pengaruh peranan e-filing terhadap penerimaan PPN? Jadi, hipotesis yang kelima bahwa disrupsi kontribusi cybertax PKP terdaftar, e-faktur, e-billing pajak, e-filing atau web-based e-faktur berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian beberapa teori yang saya masukkan berkaitan dengan proposal disertasi ini. Yang pertama adalah PKP atau sebutannya pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini pengusaha yang memang yang secara notabene ini melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Lalu mereka harus menerbitkan e-faktur. Nah, ketika melakukan penerbitan e-faktur ini, tentunya setiap faktur pajak yang terbit itu akan dimonitoring oleh DJP, sehingga nanti tidak akan ada lagi faktur pajak fiktif, karena untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajaknya pun harus menggunakan website Innova. Dan itu harus kita input lagi ke dalam aplikasi e-faktur. Jadi masing-masing PKP ini sudah memiliki jatah untuk menerbitkan faktur pajak dalam 1 tahun. Kemudian ada e-faktur yang didefinisikan sebagai faktur pajak yang dibuat menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Pasal 1 Ayat 1 Per 16 PJ 2014. Kemudian ada e-billing adalah sistem bayar pajak online secara elektronik dengan cara membuat kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Ya, ini adalah media yang menggantikan surat setoran pajak tadi. Yang tadinya ada 5 lembar, kita harus tulis tangan atau harus kita ketik yang menggunakan mesin ketik lama, sekarang sudah diubah untuk membuat kode e-billing pajak menggunakan e-billing. Nanti dari sana tinggal melakukan pembayaran menggunakan internet banking atau m-banking. Atau kalau misalnya bisa memilih juga menggunakan bank persepsi. Lalu ada e-filing, adalah penyampaian SPT melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebenarnya untuk media e-filing ini untuk melakukan berbagai jenis pajak, melakukan pelaporan berbagai jenis pajak seperti PPh Pasal 21 berkaitan dengan gaji karyawan, 22 impor barang atau kaitannya dengan bendaharawan pemerintah, 23, 26, berkaitan dengan belanja jasa, baik badan dalam negeri atau asing kalau menggunakan yang 26. Kemudian ada 4 ayat 2 dan lain sebagainya yang nantinya bisa dilakukan pelaporan pajaknya menggunakan e-filing. Tetapi khusus untuk pajak pertambahan nilai itu nanti akan menggunakan
WP si faktor. Nah, dari penjabaran teori di atas mengacu pada keempat istilah ini, bila digabungkan akan mengerucut pada judul proposal disertasi saya, yaitu Disrupsi Kontribusi Cybertext pada Sistem e-faktur karena labeling pajak dan e-filing terhadap jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, adapun metode dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, yang mana penulis menggunakan metode ini karena variabel bebasnya lebih dari satu buah, yakni beberapa variabel diantaranya yaitu ada PKP terdaftar, e-faktur, e-billing pajak atau e-filing, atau sekarang menggunakan WP e-faktur sebagai variabel independen atau bebas. Nah, terhadap penerimaan pajak pertambahan nilainya yaitu sebagai variabel dependen atau yang terikat. Nah, analisa regresi ini dianggap paling merepresentasikan karena secara simultan beberapa variabel memiliki pengaruh signifikan, namun secara parsial bisa saja tidak. Oleh karena itu dianggap tepat diterapkan dalam riset ini. Nah, untuk kerangka konseptualnya, independen variabelnya ada PKP terdaftar, kemudian e-faktur, e-billing, dan juga e-filing. Untuk dependen variabelnya adalah penerimaan pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian dari hasil riset sebenarnya saya sudah mencoba untuk melakukan penghitungan secara statistik SPSS 25 berkaitan dengan proposal disertasi ini. Kan ini juga nantinya saya ingin melihat apakah ada pengaruh atau tidak berkaitan dengan proposal disertasi yang saya ajukan. Nah, untuk hasil uji parsial untuk variabel independen PKP terdaftar pada tabel regresi memperlihatkan nilai signifikansi 0,0425. Lebih kecil daripada 0,05 dan koefisien bertanda negatif. Dengan kata lain, variabel independen PKP terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Yang mana hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nursanti Patmono 2013 yang menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan PPN. Artinya, bertambahnya jumlah PKP terdaftar tidak selalu memberikan kontribusi pada penerimaan PPN. Untuk hasil uji sebagian terhadap variabel independen atau e-faktur pada tabel regresi memperlihatkan nilai signifikansi 0,885 lebih besar dari 0,05 atau dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh antara faktor e-faktur terhadap variabel dependen atau penerimaan PPN. Dan hal ini sejalan dengan argumen yang disampaikan oleh Kresna 2012, menyatakan bahwa e-faktur atau hasil generate-nya berupa SPT masa PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian untuk hasil uji parsial untuk variabel independen e-billing, pada tabel regresi menyajikan nilai signifikansi 0,403 lebih besar dari 0,05. Atau dapat dikatakan tidak ada pengaruh antara faktor e-billing terhadap variabel dependen penerimaan PPN. Dan hal ini tidak sejalan dengan pendapat Handayani Masito 2011, Nursanti Patmono 2013 yang menyatakan bahwa jumlah SSP atau e-billing pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Kemudian hasil uji parsial independen variabel yaitu e-filing atau WP e-faktur pada tabel regresi menyatakan nilai signifikansi 0,05 sama dengan 0,05 atau dapat dikatakan ada pengaruh antara e-filing dengan dependent variabel. Hal ini sejalan dengan pendapat Masito 2011 menyatakan jumlah SPT masa PPN pelaporan menggunakan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Dari hasil riset menunjukkan 3 hipotesis saja yang terjawab, bahwa disrupsi tax cyber terhadap PKP terdaftar, e-faktur e-filing berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Demikian proposal dari disertasi saya. Saya membuka sekali setiap saran kritikan akan saya terima apabila Bapak Ibu penguji proposal disertasi menginginkan saya untuk menambah variabel atau mengurangi variabel atau bisa saja merubah judul saya. Dan akhir kata dari saya, maafkan selama penyampaian di proposal disertasi ini tidak ada yang tidak berkenan atau salah-salah kata, tindakan, perbuatan, mohon dimaafkan. Dan semoga Bapak Ibu penguji proposal disertasi senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.